Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu kami boleh menikmati hari ini. Dan kami juga bersyukur Engkau yang boleh tuntun kami semua meluangkan waktu untuk mengikuti pelayanan ibadah ini. Kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan hikmat supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di hari ini dalam Yohanes pasal 19 ayat 23 berkata begini. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubahnya itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Tema renungan di hari ini, jubah 1 tenunan. Saudara-saudara, proses Via Dolorosa yang dialami oleh Yesus Kristus, di dalamnya terdapat begitu banyak penderitaan-penderitaan yang sungguh mengerikan dan menyiksakan. Dari begitu banyak penderitaan yang dialaminya, ada satu yang seringkali jarang dibahas dan direnungkan secara mendalam, yaitu ayat renungan di hari ini. Para prajurit mengambil pakaian, bahkan jubahnya. Berarti selain mengalami penderitaan fisik, Yesus juga mengalami penderitaan psikis, yaitu ditelanjangi di kayu salib. Ini juga salah satu penderitaan yang sungguh-sungguh menyakitkan. Saudara-saudara, jubah Kristus yang tidak berjahit hanya 1 tenunan saja, memiliki makna yang sangat berharga, yaitu simbol keutuhan dan kesempurnaan Kristus. Dalam renungan ini kita dapat melihat bahwa di saat para prajurit berdiri di bawah kayu salib, mereka tidak peduli dengan keberadaan Yesus yang menderita, tapi hanya peduli memperebutkan jubah milik Yesus. Secara sadar,
Mereka memutuskan untuk membagi-bagi pakaian itu menjadi beberapa bagian. Tapi secara tidak sadar, perbuatan-perbuatan mereka itu sebenarnya adalah bagian dari penggenapan nubuat Mazmur 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Inilah bagian dari karya keselamatan Tuhan Allah lewat Yesus Kristus. Tidak ada satupun karyanya yang gagal. Semuanya terlaksana sesuai dengan kuasa dan kasih-Nya yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini memberikan pesan-pesan firman bagi kita semua. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah gambaran kesempurnaan kuasa dan kasih Kristus, dan juga membawa kesatuan bagi orang percaya. Kesempurnaan Kristus adalah bukti keilahian Kristus. Kristus rela merasakan begitu banyak penderitaan yang mengerikan, bahkan juga rela dipermalukan di kayu salib. Kristus dilepas jubahnya supaya Dia bisa mengenakan kebenaran dan keselamatan bagi kita orang percaya. Mari renungkan dengan kesungguhan hati, mengapa Yesus Kristus rela menanggung semua penderitaan yang sangat menyakitkan tersebut. Mengapa Dia rela difitnah, dipukul, dicambuk, diludahi, diolok-olok, dipaku, dan sebagainya? Jawabannya yaitu karena Dia sangat mengasihi umat-Nya. Di akhir renungan ini ada kalimat yang mengatakan, lebih baik mendapatkan Tuhan tapi kehilangan sesuatu, daripada mendapatkan sesuatu tapi kehilangan Tuhan. Jangan sampai kita mengkhianati Kristus, karena setiap orang yang mengkhianatinya pasti binasa. Amin. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena boleh memberikan kesempatan kami mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Biarlah bagian firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan semakin memotivasi kami untuk hidup berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan berkati semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan, berkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Aktivitas, studi, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara, sudah mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom.